Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Pelita Kasih yang saling ada berada di rumah masing-masing. Harapan dan doa saya semua dalam kondisi yang sehat dan baik semua. Saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk minta pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai dengan detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih. Kami percaya bahwa semuanya itu bukan karena kepandaian ataupun usaha kami ketika kami menjaga ataupun merawat diri kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara Tuhan dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus akan bekerja sehingga firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, dan terus kami boleh mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke 9 sampai ayat yang ke 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari Kamis yang lalu kita bersama-sama merayakan di mana Yesus yang sudah bangkit itu dan dia terangkat naik ke surga. Melalui perenungan akan firman Tuhan yang telah kita baca tentang kisah kenaikan atau terangkatnya Tuhan Yesus kembali ke surga, ada 3 poin penting yang perlu untuk kita mengerti dan pahami, yang harus kita ketahui sebagai orang-orang percaya. 3 pesan itu atau 3 hal yang penting itu. Yang pertama adalah mengapa dia naik ke surga? Mengapa Yesus terangkat ke surga? Yang pertama pesan penting itu adalah karena Yesus datang dari surga. Karena dia datang dari surga, maka kalau dia kembali atau dia terangkat dan ke surga, itu hal yang wajar. Karena dia berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Kita bisa perhatikan atau kita membandingkan dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang 30 sampai yang ke-32. Bagaimana malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk bertemu dengan hambanya. Matius pasal yang pertama, Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke 30 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Matius pasal yang pertama, ayat 30 sampai 32. Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini, malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk bertemu dengan Maria dan menyampaikan kabar bahwa Maria yang adalah seorang yang masih gadis perawan itu, ya, yang lagi tunangan dengan Yusuf, dan malaikat menyampaikan bahwa Maria akan mengandung. Nah, siapa yang dikandung itu? Itulah Roh Allah. Roh Allah yang datang, yang tinggal dalam Maria. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar dari surga. Dia datang dari sana. Maka kalau dia saat ini dia terangkat dan kembali, itu hal yang wajar karena dia memang berasal dari sana. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu yang telah datang ke dunia dan selesai menjalankan visi misinya untuk menyelamatkan manusia, maka dia kembali ke surga. Pesan yang kedua yang penting, ya, adalah dengan situasi atau dengan kenaikan Tuhan. Pesan yang kedua adalah Yesus pergi ke sana, yaitu untuk menyediakan atau menyiapkan tempat bagi kita orang percaya. Ini pesan yang kedua yang penting, ya, untuk kita orang percaya. Dan ini menjadi suatu pengharapan harusnya sebagai orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, Yohanes 14 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pesan yang kedua, yang penting, yang juga yang harus kita pahami, yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti, ya, yang harus kita pahami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya dalam Kristus. Yesus terangkat ke surga, dia naik ke surga, dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita, ya, menyediakan tempat bagi kita. Inilah pengharapan bagi orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya di dalam Yesus, Yesus memberikan tempat yang luar biasa. Itu sebabnya dia katakan, jangan gelisah, jangan takut, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tentunya percaya di sini, percaya dan menerima Yesus sampai akhir hidupnya. Percaya di sini bukan hanya sekedar percaya, tapi melakukan apa yang menjadi perintah. Mengiring Tuhan, kesetiaannya, ketekunannya, ketaatannya dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga, ada pesan penting lewat kenaikan Tuhan Yesus atau terangkatnya Yesus ke surga. Yang ketiga adalah
Dia, yaitu Yesus, yang terangkat ke surga itu, yang telah naik ke surga itu, akan datang kembali untuk kedua kalinya. Ya. Dia atau Yesus yang terangkat ini akan datang kembali untuk yang kedua kali. Dalam Kisah Rasul yang telah kita baca tadi, dalam pasal 1, dalam pasal 1 ayat yang ke 11 atau ayat 10 terlebih dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, yaitu waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai anak-anak Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hal yang penting yang patut kita tahu, yang harus kita ketahui, bahwa Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga. Memang dia berasal dari sana dan dia menyediakan tempat untuk kita. Namun kali ini juga malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan kepada saat itu orang-orang di Galilea. Dikatakan bahwa Yesus ini yang sedang terangkat ke surga akan datang kembali seperti dia waktu dia naik ke surga. Jadi ini hal yang luar biasa. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ya, tentunya dia untuk apa? Satu, menjemput orang-orang percaya, menjemput kita semua orang yang percaya, dan mengadili orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu itu kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat hal ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu Yesus sendiri. Walaupun hari ini ada orang yang mengatakan pendeta, namun dia katakan bahwa yang datang kedua kalinya itu bukan Yesus, tapi utusan. Saya bilang hari ini itu pendeta sesat. Ya. Alkitab mencatat di sini, ya, baik Yesus sendiri yang mengatakan maupun juga malaikat yang menyampaikan. Yesus katakan, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah itu aku akan datang kembali." Itu kata Yesus. Lalu dalam Kisah Rasul ini, malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada orang-orang yang saat itu menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pesan itu dikatakan, Yesus ini bukan utusan lain, bukan siapa-siapa. Yesus ini, artinya pribadi Yesus itu sendiri, ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini pengharapan bagi orang percaya. Ini kabar baik, sukacita buat kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang hari ini kita sudah menerima Yesus, mari kita tetap berjalan bersama dengan dia, tetap mengiring dia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ingat bahwa Yesus yang punya surga, dia yang punya surga, dan yang punya surga itu dia katakan, "Aku datang ke sana menyediakan tempat bagi kita yang percaya." Dan dia juga katakan bahwa aku akan datang kembali untuk menjemput kita. Mari kita tetap setia, percaya bahwa pada akhirnya kita semua ada bersama dengan dia di surga. Ketika kita tetap setia dan taat, tekun sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bagi yang saat ini masih ragu, bahkan yang belum percaya, mari saya katakan,
Yesus datang, Yesus katakan, mari kepadaku, semua itu berkorban, aku akan memberikan kepadamu. Dan Yesus mengundang kita untuk datang kepada Dia, untuk percaya kepada Dia, karena hanya satu jalan untuk menuju surga. Dan yang tahu jalan itu tentunya pribadi yang juga datang dari surga itu. Dia datang untuk membawa kita ke sana. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita semua tetap terus ada bersama dengan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, karena Dia yang punya hidup itu. Dia yang punya surga. Dan Dia yang menuntun dan membawa kita. Tentunya perlu untuk tetap ketekunan kesetiaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Bersama Yesus pasti kita selamat. Bersama dengan Yesus pasti kita ada bersama dengan Dia. Mahkota kehidupan disediakan untuk kita semua yang percaya, yang terus setia dan taat bersama dengan Dia. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini yang boleh kami dengar. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, menguraikan firman. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas itu, yang sanggup untuk menyingkapkan setiap kebenaran itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang punya surga, pemilik surga. Dan Engkau yang telah datang ke dunia menyelamatkan manusia. Dan Engkau telah kembali naik ke surga dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Bagi kami semua yang setia dan percaya. Dan sebagaimana yang Tuhan katakan dan malaikat Tuhan sampaikan, bahwa Engkau yang telah pergi naik ke surga akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput orang-orang yang percaya, menjemput orang-orang yang setia taat kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon terus pimpinan Roh Kudus-Mu, mampukan kami terus untuk tetap setia dan percaya sampai akhir hidup kami. Kami kedapatan setia di hadapan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami bersama dengan Bapa di surga, menikmati anugerah, kebahagiaan, sukacita yang kekal bersama dengan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.